Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, wahai anakku, demi Allah, tidak ada hal yang lebih penting bagi diriku selain dimakamkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hal yang lebih penting bagi diriku melainkan dimakamkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah kedua. Beliau adalah pemimpin yang adil. Beliau adalah pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Beliau adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai baginda Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku tidak menjadi nabi, maka yang jadi nabi itu adalah Umar ibn Khattab. Dari lurusnya akidah Umar ibn Khattab, dari lurusnya kecintaan dan tulus kecintaan Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diharapkan oleh Umar ibn Khattab? Dia punya ibadah tidak dia lihat, dia punya keberkahan tidak dia lihat, dia punya kecintaan tidak dia lihat. Tapi yang dia harapkan adalah keberkahan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Umar ibn Khattab, seorang sahabat yang tidak kita ragukan kecintaannya kepada Allah, tidak kita ragukan ilmu pengetahuannya di dalam agama, tidak kita ragukan pengorbanannya, jihadnya. Tapi lihat, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat wafat yang dia harapkan adalah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini adalah cita-cita para sahabat. Ini cita-cita orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu gambaran di mana para sahabat mengenal baik bagaimana bisa selamat hidup dunia dan di akhirat. Ada lagi cerita seorang sahabat di mana beliau adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan sahabat yang dekat kepada Rasulullah. Dia dibawa dari kecil oleh bapak dan ibunya. Dibawa oleh ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Dibawa ini anak kepada Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Apa kata ibunya? Dibilang, ya Rasulullah, ini anakku masih kecil, aku persembahkan untukmu. Nah, ini kata para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bawa anaknya pesantren, bawa anak-anaknya ke pondok pesantren, jangan ngatur-ngatur ustadznya. Ustadz, tolong ya, anak saya dididik dengan baik, cukup. Kalau anakmu mau jadi contoh ibu Anas bin Malik, apa yang dia lakukan? Ya Rasulullah, ini anakku, aku persembahkan kepadamu. Didik dia ya Rasulullah, terserah mau kau apakan ya Rasulullah. Dia akan melayanimu sampai engkau wafat ya Rasulullah. Ini contoh dari sahabat bagaimana mengajarkan adab kepada kita Bapak Ibu. Kalau bawa anak kepada ustadz, bawa anak ke pondok pesantren, jangan kita ngatur-ngatur ustadz, jangan ngatur-ngatur pondok pesantren. Kalau kita sudah menyerahkan anak kita di sana, maka pasrahkan semuanya kepada pondok pesantren tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh ibu Anas bin Malik. Dia serahkan anaknya kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, ini anak akan melayanimu ya Rasulullah. Ya, Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya penuh ketaatan, penuh dengan pelayanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saudara-saudari, kalau ada orang sempat bahagia dengan Nabi. Kita sering mendengar cerita Abu Lahab, orang yang paling durhaka dengan Nabi Muhammad SAW, pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, tapi bukan karena dia seorang nabi, hanya karena sebatas keponakannya lahir. Dia bahagia, dia bebaskan budaknya. Kebahagiaan ini menjadikan dia kelak diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang yang pernah bahagia bukan karena dia seorang nabi, tapi karena keponakannya lahir. Dia bahagia sama Nabi yang kebetulan adalah keponakannya. Dan kebahagiaan ini tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan meringankan azabnya nanti
pada saat di neraka setiap hari Senin Allah akan mengeluarkan air di dalam celah jari jemarinya. Di neraka itu susah cari air. Di Kundi susah tidak cari air? Susah? Susah? Tidak susah. Di neraka susah cari air. Ada air. Mau kita minum air di neraka? Di neraka itu ada air, tapi campur darah, campur nanah, campur daging-daging yang busuk. Bayangkan, kalau ada orang di neraka di jarinya keluar air bersih, nikmat nggak tuh? Nah, ini didapatkan oleh Abu Lahab karena pernah senang satu kali. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad setiap hari, setiap detik. Bukan cuma setiap tahun. Setiap tahun ini hanya perayaan dan acaranya saja. Tapi bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad wajib bagi kita bahagia setiap detik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini cerita untuk jadi perbandingan. Kalau tadi Abu Lahab sempat bahagia satu kali dapat keringanan azab dari Allah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Anas bin Malik yang kita ceritakan ini 10 tahun khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sempat bahagia dapat keringanan azab, lalu bagaimana kalau ada orang khidmat melayani Nabi, dia persembahkan hidupnya untuk Nabi? Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anas bin Malik? Pasti balasan yang besar. Tapi kita lihat apa yang diharapkan oleh Anas bin Malik sebelum wafatnya Rasulullah. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, kelak pada saat hari kiamat semua manusia tanpa terkecuali akan mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Tanpa terkecuali. Jangan kau katakan aku banyak sholat, aku banyak ibadah, aku mengeluarkan zakat, aku banyak puasa. Itu amalan-amalan belum menjamin kita untuk masuk surga. Kunci surga itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Para utusan-utusan Allah pun tidak berhak untuk masuk surga duluan sebelum Nabi membuka pintu surga tersebut. Kuncinya ada di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kelak di hari kiamat di dalam keadaan yang darurat, keadaan yang membuat manusia semuanya terlihat seperti orang yang sedang mabuk. Orang yang di dalam hari kiamat tersebut gelisah, bingung, takut, semua rasa ini bercampur menjadi satu kelak di hari kiamat. Bagaimana aku bisa selamat ya Rasulullah?" Ini Anas bin Malik yang melayani Nabi, yang ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Dia katakan, bagaimana aku bisa selamat kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Takut di hari kiamat tidak selamat. Apa yang dia katakan? Bagaimana ya Rasulullah aku bisa mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Di mana kelak di hari kiamat aku bisa mencarimu ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, wahai Anas bin Malik, carilah aku di 3 tempat. Kalau kau tidak menemui aku di jembatan, maka carilah aku di tempat timbangan amal. Kalau kau tidak menemukan aku di tempat timbangan amal, maka carilah aku di telagaku. Di mana di telaga tersebut aku akan membagikan air kepada umatku yang pada saat itu sedang kehausan. Di mana di hari kiamat kita mengetahui bahwa satu musibah Allah timpakan kepada kita, kita sudah kebingungan. Kalau ada kebakaran, naudzubillah min dzalik, satu rumah itu bingung, itu baru kebakaran. Lalu bagaimana? Bayangkan di hari kiamat, kebakaran, gempa bumi, semua musibah itu menjadi satu. Bagaimana keadaan manusia pada saat melihat semua musibah menjadi satu? Dan ini yang ditakutkan oleh Anas bin Malik. Dia katakan, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kau cari aku di 3 tempat. Insya Allah aku tidak akan keluar dari 3 tempat ini.
Kalau kau tidak bertemu denganku di jembatan, maka temui aku di tempat timbangan amal. Kalau kau tidak bertemu aku di tempat timbangan amal, maka carilah aku di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, aku akan membagikan air di telaga tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tegukan air yang disuap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang-orang yang mendapatkan tegukan air dari telagaku, satu tegukan saja, mereka tidak akan merasakan kehausan seumur hidup. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian dari pembagian air dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan amin. Yang kencang amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad, kita bukan hanya cinta kepada Nabi itu sebatas iman saja, tapi karena memang kita berharap dapat syafaat Nabi Muhammad. Kalau sahabat Nabi takut nanti di hari kiamat tidak selamat. Sahabat ini orang yang sudah jelas sahabat itu pasti akan dikumpulkan dengan Nabi, tapi masih khawatir dia mati dan dia menghadapi nanti hari kiamat tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Dia khawatir, dia takut. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa kita tidak takut? Mengapa kita tidak khawatir? Kita yang seharusnya lebih takut dan lebih khawatir tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berharap dengan kita berkumpul di hari kelahiran Nabi Muhammad, dengan kita mengkaji ilmu Nabi Muhammad SAW, dengan memasukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang diajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW, dengan kita selalu memperingati, dengan kita selalu menghadiri, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara saya sudah habis, jadi saya minta maaf, dan ceramahnya pun sudah lama, ini sudah 1 jam lebih. Betul? Sudah 1 jam lebih. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang mendatang kita akan bertemu lagi mudah-mudahan, dan kita akan saling temu, saling sapa, saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana siapa-siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk karena Allah, saling berkunjung karena Allah, mereka saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan ini, kata Allah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat perkumpulan kita ini, dengan kumpulan yang ramai dan diaminkan oleh orang yang ramai ini, mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan-harapan dan tujuan-tujuan baik kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, putra-putri kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan mereka, diberikan taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita mudah-mudahan dari majelis maulid ini kecuali tambah semangat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari majelis maulid ini kecuali kita tambah semangat untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.